Baik Ananda, coba antum perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat antum simpulkan dari gambar tersebut? Oke, benar. Ini adalah gambar seseorang yang memilih lebih dari satu cita-cita. Nah, Ananda, kita boleh memilih lebih dari satu cita-cita. Tidak harus berupa profesi tertentu. Ananda, cita-cita merupakan impian yang dicapai didasari oleh minat dan kesukaan. Jadi, minat dan kesukaan bisa mendukung untuk kita menggapai cita-cita. Jadi, kalau antum punya kegiatan yang bermanfaat, mungkin antum hobi, antum suka dalam melakukannya, boleh jadi itu akan mendukung mencapai cita-cita antum. Contohnya gimana, Ustadz? Nah, contohnya adalah misalnya seseorang yang hobi dalam memelihara hewan, bisa jadi nanti dia menjadi peternak. Atau seseorang yang hobi menari, bisa jadi dia cita-citanya terbantu terhadap hobinya tersebut atau minatnya. Baik Ananda, tentu dalam menggapai cita-cita, kita ada usaha. Dan tidak mungkin usaha ini tidak mengalami kesulitan dan kegagalan dalam tahap-tahapnya. Nah, bercermin dari banyak orang sukses, di sini ada cerita mengatasi kegagalan. Nah, ada cerita Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Nah, semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Nah, jadi Thomas Alva Edison ini dia mengalami masalah pendengaran pada saat di sekolah. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Jadi, karena dia tahu bahwa dirinya kurang, dia berusaha lebih daripada teman-temannya. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. Nah, bayangkan teman-teman, anak-anak Ustadz, Thomas Alva Edison ini penemu lampu listrik, dia beribu kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali, ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Nah, dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Mungkin kalau dia menyerah, perspektif kita atau kita kira mungkin kita nggak bakalan dapat manfaat dari penerangan. Nah, seperti itu ya. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang itu berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, Ananda, kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran nih dari cerita Thomas Alva Edison. Nah, apa itu pelajarannya? Yaitu kita harus berani mencoba dan berusaha. Dan tidak boleh menyerah walaupun gagalnya udah kesekian kali. Dalam menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, Ananda, untuk menggapai cita-cita kita, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pencapaian cita-cita kita. Nah, di sini ada percakapan antara dua anak, yaitu Udin dan temannya. Nah, Udin bertanya, "Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik?" tanya Udin. Nah, temannya jawab nih, "Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian.
Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk, kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Nah, Ananda, dalam menggapai cita-cita antum, antum harus melakukan kegiatan yang bermanfaat yang bisa melatih diri antum untuk menggapai cita-cita. Misalnya, olahragawan. Olahragawan berarti dia harus apa? Harus berlatih lebih keras. Nggak mesti harus lihat fisik, badan kecil atau apa, tidak. Yang penting semangat, pacu terus semangat untuk menggapai cita-cita. Baik Ananda, dalam menggapai cita-cita antum, antum akan bertemu dengan banyak sekali ras yang ada di Indonesia. Jadi, saat antum menggapai cita-cita, antum akan melakukan interaksi dengan banyak orang. Nah, orang ini memiliki rasnya. Di Indonesia, adanya keragaman ras. Nah, Ustadz, kok di Indonesia ada keragaman ras sih? Nah, Indonesia terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa. Ini menjadi alasan kenapa begitu banyak keragaman ras yang ada di Indonesia. Ananda, ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Jadi, setiap ras memiliki ciri fisik yang berbeda-beda.